Halo semuanya, welcome back to my channel. Senang sekali saya Adit Esgoro kembali hadir ke hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Adit Esgoro channel. Dan kita kembali lagi di konten Ramal Esgoro. Di konten Ramal Esgoro kali ini saya akan kembali menjawab salah satu request yang sudah masuk di akun sosial media saya dan juga di kolom komentar. Jadi hari ini saya akan membahas tentang Verrell Bramasta dan juga Natasha Wilona. Tapi sebelum kita masuk di Ramal Esgoro pada kesempatan hari ini, ada baiknya buat kalian yang baru saja bergabung dan baru tahu ada channel ini, langsung saja untuk subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Adit Esgoro channel. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share supaya video ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan, dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah di subscribe, sudah dibunyikan loncengnya, sudah di like juga, kita akan langsung saja mulai Ramal Esgoro pada kesempatan hari ini. Seperti biasa, saya sudah menyiapkan satu deck kartu tarot. Jadi kita akan membahas tentang Verrell Bramasta dan juga Natasha Wilona. Seperti yang kalian ketahui ya, khususnya untuk fans dari Verrell dan juga Wilona, mereka akhir-akhir ini sering berdua, mereka akhir-akhir ini sering konten bareng. Jadi muncullah pertanyaan ini, kira-kira bagaimana sih perasaan Verrell ke Wilona saat ini? Apakah benar-benar masih cinta, masih berharap, ataupun yang lainnya? Apakah sudah menganggap oke, temenan aja atau gimana ya? Ini makanya muncullah pertanyaan ini dan muncullah request ini juga. Dan tugas saya adalah untuk mencoba membahas dan juga memprediksi kira-kira seperti apa perasaan Verrell Bramasta kepada Natasha Wilona. Dan seperti biasa akan kita acak terlebih dahulu kartu tarot ini. Sembari mengacak, tidak lupa saya juga mengajak teman-teman semua yang ingin request artis atau public figure idola kalian yang ingin diramal saya ataupun dibacakan perjodohannya ataupun juga tentang karirnya. Kalian boleh saja langsung tulis di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama dan juga apa yang ingin diramalkan tentang artis idola kalian tersebut. Dan jangan lupa ya, pertanyaannya juga disisipkan. Jangan cuman misalkan tolong ramalkan Verrell dan Natasha Wilona. Wah, itu yang diramal tentang apanya? Kalau misalkan tidak ada pertanyaannya, itu pasti akan susah untuk kami jawab ya. Jadi harus yang rinci ya, supaya ngurusnya gampang, kemudian kita juga responnya juga cepat, karena kita akan memilih request yang paling menarik, paling banyak, dan paling cepat. Tapi buat kalian yang ingin konsultasi tentang permasalahan kalian, baik karir, asmara, keuangan, kesehatan, hubungan kamu sama si dia, tingkat kecocokan kamu sama si dia, boleh saja langsung DM Instagram saya di @aditex_esgoro. Jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku karena ini adalah konsultasi yang berbayar. Oke, kita akan ambil kartu yang pertama. Kira-kira seperti apa perasaan dari Verrell kepada Wilona untuk saat ini? Iya, media. Di sini terlihat ada seseorang yang sedang memegang dua buah pedang ya. Di sini ada dua pedang. Di sini juga dia sepertinya sambil memungut satu pedang. Jadi di sini saya rasa saat ini perasaan Verrell ini sedang agak nano-nano karena terasa seperti nostalgia saat mereka berdua masih memiliki hubungan khusus atau dalam tanda kutip masih pacaran. Dan di sini juga saya melihat kebahagiaan juga terpancar dari seorang Verrell Bramasta. Tapi mungkin yang bikin nano-nano karena ada banyak nih netizen yang berharap mereka itu bisa balikan lagi, mereka itu bisa benar-benar CLBK, karena ada beberapa versi yang mengatakan mereka itu sudah beneran nih balikan lagi. Ada juga yang bilang mereka itu kayak gitu hanya untuk sebatas konten. Ada juga yang mereka sudah nyaman dengan perasaan mereka saat ini, hubungan mereka saat ini yang sebagai teman dekat. Itu ada yang seperti itu. Jadi ada banyak sekali versi. Tapi di sini untuk yang saya lihat, kartu pertama ini lebih menitik beratkan pada seorang Verrell Bramasta yang sedang menikmati saat-saat bersama Natasha Wilona ya. Jadi sepertinya benar-benar nostalgia, benar-benar sedang menikmati yang saat ini sedang mereka lakukan
mereka sedang banyak melewati waktu bersama, syuting, bikin konten bareng, kemudian pernah ya jalan kemana gitu, kemudian sempat ada beberapa kesempatan itu mereka terlihat lebih dekat ya, kemudian tetap have fun seperti biasa, candaan-candaan, ledekan-ledekan kayak gitu keluar ya. Itu semua bisa bikin hati senang, kemudian kembali seperti bernostalgia di masa yang lalu. Next, kita akan langsung mengambil kartu yang kedua. Ya, ini dia kartu yang kedua, The Empress. Di sini terlihat seorang putri sedang duduk di kursi ya. Di sini sambil memegang tongkat kerajaan. Dia terlihat sangat anggun, kemudian juga terpancar bahwa raut mukanya sedang ada sisi gembira dan juga kebahagiaan yang menyelimutinya. Di sini saya melihat bahwa seorang Natasha Wilona juga merasakan hal yang sama. Sifat kedewasaannya dan juga cara dia memperlakukan Vero saat ini tidak terlalu berbeda dengan saat mereka pacaran. Jadi kalau misalkan saat mereka pacaran ya mungkin ada masa-masa mesra, ada masa-masa berantem dan lain sebagainya. Tapi untuk saat ini terlihat kedewasaannya dan lebih lost ya, lost doll. Terlihat lebih enjoy, menikmati waktu-waktu bersama, meskipun hanya sebatas profesionalisme dalam membuat konten ataupun pekerjaan, ataupun hanya sebatas bernostalgia, datang ke rumah Vero dan juga sambil ngobrol-ngobrol, bercanda-bercanda ya, sama seperti kartu yang pertama tadi. Saya mengatakan bahwa candaan-candaan yang lama keluar, kemudian juga membahas tentang hal-hal yang baik-baik aja, hal-hal yang bisa bikin mereka lebih fun, lebih enjoy dengan kehidupan mereka saat ini. Jadi saya rasa sama-sama memiliki perasaan senang saat mereka sedang bersama, kemudian melewati waktu ya, beberapa hari, beberapa waktu mereka itu sering bersama. Jadi pastinya ada perasaan yang berbeda, perasaan yang membuat mereka bahagia. Next, kartu yang ketiga atau kartu yang terakhir. Ya, ini dia kartu yang ketiga. Di sini ada Queen of Pentacles. Terlihat seorang queen ya, ratu atau putri duduk di kursi ya. Kursinya berbeda dari yang kedua tadi. Ini seperti kursi santai, tapi kalau di sini kursi yang terlihat berwibawa, seperti memiliki kekuasaan yang lebih. Jadi terlihat lebih anggun dan sisi kedewasaannya lebih terlihat lagi, kebijaksanaannya juga lebih terlihat lagi. Dan di sini terlihat dia sedang duduk sambil memangku ataupun memegang koin emas berlambang bintang. Jadi ada lambang koin emas yang muncul di kartu yang ketiga. Di dua kartu yang tadi lambang pedang dan satu adalah kartu utama. Di kartu yang ketiga ini lebih condong kepada dimana mereka itu benar-benar sedang menikmati fase dimana mereka sedang bebas ya, bebas-bebasnya mereka untuk saat ini karena tidak terikat apapun. Kalau misalkan mungkin dulu saat mereka sedang pacaran ataupun masih memiliki hubungan khusus, mereka agak terkendala dengan sesuatu yang mungkin membuat mereka terasa terbelenggu ataupun yang lain sebagainya. Tapi kalau misalkan saat ini mereka benar-benar lost ya, benar-benar free, merasakan sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Jadi tentang perasaan Vero ke Wilona saat ini benar-benar hanya sebatas kebahagiaan, tidak ada yang lain. Kebahagiaan di sini terlihat bahwa Vero juga terlihat menikmati saat-saat bersama dengan Wilona, kemudian juga Wilona sebaliknya menikmati saat-saat bersama dengan Vero. Dan apabila kita tarik kesimpulan dari kartu yang pertama, kedua, dan ketiga, perasaan Vero saat ini sebenarnya tidak jauh berbeda saat mereka masih bersama. Jadi bersama atau tidak, sedang memiliki hubungan ataupun status khusus di antara mereka berdua, itu tidak ada perbedaan. Saya merasa bahwa mereka masih saling sayang satu sama lain, mereka masih memiliki perasaan yang sama, dan juga masih berada fase dimana mereka masih sama-sama bahagia, mereka masih nikmat
dengan status mereka saat ini yang notabene mereka masih sama-sama jomblo, masih dalam kondisi yang sendiri, bebas ibarat kata. Jadi saya rasa kalau misalkan ditanyakan, ini lebih condong kepada nostalgia, lebih pada mengenang saat mereka masih bersama. Tapi meskipun hanya mengenang, mereka juga tetap merasakan kebahagiaan, merasakan kenyamanan satu sama lain. Jadi itu pastinya adalah sesuatu yang luar biasa. Itu agak susah loh kalau misalkan sama mantan tiba-tiba dekat lagi dan dipertemukan dalam suatu project. Itu tidak semua orang bisa melakukannya, tapi seorang Vero dan Wilona bisa melakukan itu semua. Terkait selain profesionalitas, mungkin juga mereka sudah memiliki hubungan yang lebih baik lagi, meskipun itu hanya sebagai teman ataupun sahabat, rekan kerja dan lain sebagainya. Dan tidak menutup kemungkinan apabila memang masih sama-sama cocok, sama-sama suka, di kemudian hari mungkin mereka bisa dipertemukan lagi. Itu semua tidak ada yang tidak mungkin, hanya waktu dan Tuhan yang bisa menjawab. Jadi saya rasa perasaan Vero ke Wilona masih hampir sama dengan waktu-waktu yang lalu. Rasa sayang itu masih ada, rasa suka, rasa untuk membahagiakan satu sama lain meskipun dengan cara yang berbeda, itu masih sama. Jadi saya menganggap mereka berdua adalah contoh untuk teman-teman ataupun juga para muda-mudi yang mungkin memiliki cinta yang masih sebatas cinta monyet ya. Kalau misalkan sama mantan ya jangan kemudian kalian tidak bertegur sapa, kemudian juga saling menjaga jarak, jangan seperti itu. Lihat Vero dan Wilona saat ini ya, meskipun mereka sudah putus, mereka sudah sempat menjadi masa lalu, tapi mereka masih memiliki hubungan yang baik, masih canda-candaan. Jadi seolah-olah mereka itu meskipun putus nggak masalah, mereka masih bisa berhubungan satu sama lain, dan itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Dan tidak lupa kita doakan saja yang terbaik untuk Vero dan juga Wilona, baik dari asmaranya ataupun juga dari karirnya dan juga hal-hal yang lainnya. Pokoknya tambah yang baik-baik aja buat mereka berdua, dan pastinya masih tetap bisa menghibur para fans dari Wilona dan juga Vero Pramasta. Dan mungkin itu saja prediksi dan juga tarot reading yang membahas tentang Natasha Wilona dan juga Vero Pramasta. Semoga bisa menjawab request dan juga pertanyaan dari teman-teman yang sudah mengirimkan pertanyaan ataupun request ke sosial media saya ataupun di kolom komentar. Dan apabila saya ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia adalah tempatnya salah dan hilaf. Dan ingat, ini hanya sebatas prediksi, karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan yang Maha Esa. Manusia hanya bisa berencana dan juga berdoa. Akhir kata, saya Adit Eskoro mohon undur diri. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Swastiastu.